Ya. Sebelumnya kita seperti biasa ya, kita berdoa dulu. Kita kelas, pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, berarti langsung aja kita memasuki pembelajaran hari ini, yaitu kita akan membahas tentang Indonesiaku kayak hayatinya. Jadi ibu mau tanya nih, materi minggu lalu apa ya? Ada yang masih ingat? Iya, benar sekali, Astia. Jadi materi kita yang lalu itu membahas tentang Indonesiaku kayak alamnya, yaitu topik A. Nah, sekarang kita akan membahas topik B, yaitu Indonesiaku kayak hayatinya. Ibu ada pertanyaan? Apa yang terjadi jika hewan dan tumbuhan di bumi itu punah? Ada yang bisa jawab? Iya, silakan. Iya, benar sekali. Jadi yang terjadi jika hewan dan tumbuhan di bumi itu punah, maka akan terjadi banyak konsekuensinya dan dampaknya pun sangat banyak. Contohnya apa? Contohnya hilangnya spesies beberapa, kemudian terjadinya hancur habitat. Nah, untuk lingkungan ada juga nih dampaknya. Dampaknya itu bisa terjadinya banjir atau hilangnya tumbuh-tumbuhan penghasil oksigen, itu bisa juga ya. Jadi anak-anak ibu sudah mulai paham ya apa yang ibu maksud untuk mempelajari tentang materi kita hari ini, yaitu keanekaragaman hayati. Oke, langsung aja kita mulai pembelajaran kita hari ini. Oke, ibu. Oke, boleh anak-anak ibu untuk buka buku halaman 172 mengenai tentang Indonesiaku kayak hayatinya. Nah, sebelumnya ada yang tahu apa itu hayati? Ya, silakan. Apa hayati? Hayati, ya benar sekali. Hayati itu adalah berhubungan atau berasal dari makhluk hidup. Iya, benar sekali. Ya. Oke, jadi ibu akan menjelaskan sedikit mengenai Indonesiaku kayak hayatinya. Jadi Indonesia ini kan merupakan negara yang terkenal dengan keanekaragaman hayati. Nah, jadi sebagai negara kepulauan, membuat tempat tinggal bagi fauna, bagi flora, baik itu darat maupun laut. Jadi pengertian keseluruhannya itu adalah keanekaragaman hayati itu menerapkan tentang berbagai macam kehidupan, bisa keanekaragaman genetik atau sifat, bisa juga jenisnya, atau bisa juga mengenai ekosistemnya. Jadi ada 3 ya anak-anak. Jadi yang pertama ada keanekaragaman genetik, yang kedua ada jenis, dan yang ketiga ada ekosistem. Nah, jadi ibu akan membahas satu persatu. Oke, anak-anak ibu akan menambahkan sebuah video, jadi berhubung infokusnya lagi nggak ada, kita lihat dari laptop ibu aja ya. Masih semangat semuanya? Masih ya? Masih pagi, jadi harus semangat. Nah, jadi ini ada video tentang pemahaman keanekaragaman hayati. Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Itu sebabnya Indonesia disebut juga dengan negara megabiodiversitas, yang berarti memiliki keanekaragaman hayati yang melimpah, baik flora ataupun faunanya. Tahukah kamu bahwa persebaran flora dan fauna di Indonesia terbagi menjadi 3 wilayah? Simak video berikut ini. Persebaran fauna di Indonesia diakibatkan oleh letak geografis Indonesia yang Nampak semuanya? Kayaknya enggak ya? itu garis Wallace dan Weber. Sedangkan fauna di Indonesia. Oke, ibu akan menjelaskan. Boleh lihat di bukunya masing-masing. Nah, ibu ada print ya, beberapa gambar. Jadi anak-anak itu bisa lihat di bukunya masing-masing. Jadi keanekaragaman hayati itu bisa dibilang juga ada persebaran flora dan fauna. Nah, jadi ibu akan menjelaskan. Nah, jadi
jadi persebaran fauna itu di Indonesia ada 3. Yang pertama di bagian barat, yang kedua di bagian peralihan, dan yang ketiga ada timur. Berarti ada berapa anak-anak? Ada 3 ya. Yang pertama itu persebaran fauna ada di bagian barat, yang kedua di peralihan, yang ketiga ada di timur. Nah, fauna di bagian barat apa-apa aja, Bu? Nah, ini banyak loh. Ada orang hutan. Nah, ada harimau Sumatera, ada badak Jawa. Di peralihan ada apa aja, Bu? Ada komodo, ada babi rusa, dan yang terakhir di timur ada cendrawasih dan wallabi. Nah, jadi itu mengenai persebaran fauna di Indonesia. Nah, seperti yang di video ini. Yang kedua, ada persebaran flora di Indonesia. Sama juga terbagi 3. Ada apa aja, Bu? Ada di bagian barat, di bagian peralihan, dan di bagian timur. Nah, seperti yang Ibu jelaskan ini berarti flora dan fauna itu termasuk ke dalam keanekaragaman hayatinya. Oke, udah pada ngerti kan semuanya? Berarti udah pada paham ya. Sekarang Ibu mau anak-anak Ibu bentuk kelompoknya, kelompok yang sudah kita bagi kemarin ya. Jadi Ibu ada 1 game. Nah, jadi game ini berbentuk kuis cepat. Jadi bagi anak-anak Ibu yang bisa menjawab dengan cepat itu akan mendapatkan poin. Nah, jadi langsung aja ya, langsung aja kita mengerjakannya. Ibu mau anak-anak Ibu maju ke depan untuk mengerjakan kuisnya. Ayo, sekarang kita maju untuk mengerjakan kuisnya. Siapa dulu nih yang mau? Oke, silakan. Oke, anak Ibu berarti tadi udah main ya gamenya. Gimana, seru kan? Ya, seru dong. Nah, jadi anak Ibu udah paham ya, udah paham mengenai apa yang Ibu jelaskan tadi. Nah, jadi benar semua ya tadi gamenya. Ya, bagus sekali. Jadi anak-anak Ibu udah mulai paham mengenai tentang keanekaragaman hayatinya. Nah, jadi kelompok tadi tidak usah dibubarkan dulu. Kalau yang terakhir, Ibu akan membagikan LKPD. Nah, jadi LKPD-nya ini, LKPD 1, Ibu mau kalian isi mengenai fauna bagian barat, fauna bagian tengah, dan fauna bagian timur. Di bawahnya itu juga flora. Nah, jadi di atasnya fauna dan yang di bawahnya flora. Ibu mau kalian menjawab aja, tidak usah menjelaskan, tapi sebutkan aja apa flora di bagian barat, fauna di bagian timur, dan flora fauna di bagian tengah. Nah, Ibu akan membagikan LKPD-nya. Oke, ada yang udah siap? Ya, udah selesai ya, kelompok ini udah selesai. Nah, Ibu cek dulu LKPD-nya. Oke, baik. Nah, jawabannya ini sangat bagus ya, sangat bagus. Anak-anak Ibu udah paham, udah memahami, udah mengetahui apa yang Ibu jelaskan tadi ya. Walaupun ada mungkin beberapa yang belum paham, tapi tidak apa-apa. Yang penting anak-anak Ibu sudah mengetahui apa itu keanekaragaman hayati. Nah, jadi seperti yang Ibu lihat LKPD-nya sudah benar ya. Jadi presentasinya juga sudah sangat bagus. Gamenya juga tadi benar semua. Jadi bagaimana perasaannya hari ini anak-anak Ibu? Senang ya? Nah, jadi oke, kita cukupkan untuk pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak Ibu sehat semua. Untuk ke depan kita akan membahas mengenai tentang benua-benua di dunia. Nah, jadi
kita cukupkan untuk pembelajaran hari ini. Ibu sangat mengapresiasi untuk pembelajaran hari ini. Anak-anak ibu memahami, mengetahui apa yang ibu jelaskan, mendengarkan apa yang ibu jelaskan, ya. Nah, mudah-mudahan anak-anak ibu sehat semua untuk pertemuan berikutnya. Nah, jadi sebelum mengakhiri pembelajaran, ibu mau anak-anak ibu berdoa dulu sebelum pulang. Nah, oke Bapak kelas, ayo pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, oke, untuk pembelajaran hari ini terima kasih buat semuanya. Semoga pertemuan berikutnya lancar ya seperti biasanya. Ibu doakan juga anak-anak ibu sehat. Ya, ibu pamit dulu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.